Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fuji Dewi Sri dengan NPM 192165003 dan rekan saya Siti Nurjana dengan NPM 192165004. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi media pembelajaran. Baik, langsung saja. Tujuan media pembelajaran menurut Sujana dan kawan-kawan, yaitu yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi. Yang kedua, bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami. Yang ketiga, metode pengajaran akan lebih bervariasi dan memberikan pengalaman yang berbeda sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Dan yang keempat, siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan media pembelajaran yaitu yang pertama, mempermudah proses pembelajaran di kelas, yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, yang ketiga, menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar, dan yang keempat, membantu konsentrasi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari media pembelajaran. Nah, seberapa penting sih fungsi media dalam suatu pembelajaran? Yang pertama, dengan adanya media pembelajaran, maka dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Kan pasti pengalaman setiap peserta itu berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak tersebut, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Nah, dengan adanya media pembelajaran, maka dapat mengatasi perbedaan tersebut. Karena jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke objeknya langsung yang dipelajari, maka objeknya lah yang dibawa ke peserta didik. Objek yang dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk-bentuk gambar yang dapat disajikan secara audiovisual dan audial. Ataupun visual juga. Dan fungsi yang kedua, media sangat penting dalam pembelajaran karena dapat melampaui batas ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik tentang suatu objek tentunya, yang disebabkan karena objek terlalu besar, terlalu kecil, kemudian objek bergerak terlalu lambat, terlalu cepat, dan objek yang terlalu kompleks maupun objek yang bunyinya terlalu halus. Untuk itu, melalui penggunaan media yang tepat, maka semua objek itu dapat disajikan kepada peserta didik. Kemudian, fungsi media yang ketiga, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga dapat mengugah emosi siswa. Kemudian yang keempat, fungsi media pembelajaran adalah menghasilkan keseragaman pengamatan, karena proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Kemudian fungsi media yang kelima yaitu dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Kemudian fungsi media yang keenam yaitu media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru peserta didik. Selanjutnya, fungsi media yang ketujuh yaitu media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar lebih giat, sehingga hasil belajar lebih maksimal. Dan yang kedelapan, fungsi dari media pembelajaran adalah memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.